Kota Tua Jakarta di masa lalu merupakan kota rebutan yang menjadi simbol kejayaan bagi siapa saja yang mampu menguasainya. Hingga kini pemerintah DKI Jakarta terus berupaya mempertahankannya menjadi kota nomor 1 di negara ini. Upaya ini tak lepas dari peran Gubernur Jakarta Ali Sadikin yang menjabat pada tahun 1966 sampai 1967. Bang Ali, sapaan akrab Ali Sadikin, pernah mengeluarkan SK Gubernur terkait penetapan pemugaran bangunan serta penetapan daerah khusus yang dilindungi karena bernilai sejarah dan arsitektur. Tahun ini, berdasarkan Pergub nomor 36 tahun 2014 tentang rencana pembangunan kawasan terpadu Jakarta, revitalisasi Kota Tua kembali dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta melalui kehadiran Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok ke Kota Tua dengan aksinya mengecat dinding Museum Sejarah Jakarta. Selain Kota Tua, nantinya bangunan bersejarah yang berada di kawasan Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara juga akan direvitalisasi. Pemprov DKI Jakarta tidak memakai dana anggaran pendapatan dan belanja daerah, tetapi menggunakan dana program sosial atau CSR perusahaan. Kota Tua yang banyak melukiskan sejarah bagi warga DKI Jakarta kini perlahan mulai direvitalisasi. Fokus perbaikan dari Pemprov DKI yang mulai dicanangkan adalah untuk memperbaiki fasilitas umum bagi warga yang berwisata ke tempat ini. Seperti contohnya adalah jalur pejalan kaki, mengecat gedung-gedung tua, dan juga memperluas lahan parkir yang ada di kawasan ini. Untuk proyek revitalisasi, kedepannya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan menggunakan kewajiban tambahan dari koefisien lantai bangunan atau KLB dari Sampurna Land untuk merapikan seluruh kali besar barat termasuk airnya. Untuk pembangunan trotoar, biaya yang digunakan bisa dibangun oleh kewajiban atau dengan menggunakan dana dari Dinas Bima Marga. Dan dalam renovasi lahan parkir, Pemprov DKI akan bekerja sama dengan Komando Daerah Militer yang berada di Tongkol. Selamat pagi Pak Norvi. Mas Randy dari Net TV ya. Betul. Selamat pagi juga. Ya. Lagi apa ini Pak? Kebetulan tugas kita monitor, pantau langsung kawasan Kota Tua. Sebagai pengelola kawasan Kota Tua, kita harus tahu perkembangan. Oke. Ya. Pak, mau tanya-tanya sedikit nih. Kemarin kan Pak Ahok datang ke Kota Tua untuk mensosialisasikan masalah perbaikan Kota Tua ini. Apa aja sih Pak yang bakal diperbaiki itu? Jadi saat ini yang beliau concern adalah untuk perbaikan, untuk mempercantik gedung-gedung yang ada di khususnya Taman Fathahillah. Bahwa Taman Fathahillah ini menjadi zonasi intinya ketika nanti gedungnya dicat ulang oleh salah satu perusahaan swasta yang produk catnya sudah terkenal. Selain gedung Fathahillah, nanti juga ada gedung-gedung museum lain, museum keramik, museum wayang. Jembatan Kota Intan Monumennya akan dipercantik. Nantinya Pak, untuk perbaikan Kota Tua ini, Pemprov DKI Jakarta akan bekerja sama dengan siapa Pak? Untuk revitalisasi kawasan Kota Tua, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak partisipasi dari pihak swasta. Ada program melalui CSR, Corporate Social Responsibility, ada kompensasi KLB, koefisien lantai bangunan dari pengembang-pengembang yang sudah membangun di wilayah lain, harus menyumbangkan sebagian untuk konsen kepada kawasan Kota Tua Jakarta. Oke, berapa lama sih Pak nanti perbaikan Kota Tua ini? Ketika ditanya berapa lama, tentu saja makin cepat makin bagus. Tetapi kita harus logis dan realistis. Target di awal ini adalah yang jangka pendek 2016-2017, beberapa bangunan sudah diperbaiki, sudah lebih cantik lagi, dan sarana prasarana seperti pedestriannya ditata, rekayasa lalu lintas dengan traffic calming sistemnya diperlambat, laju kendaraan. Jadi ketika wisatawan berkunjung bisa menikmati suasana yang ada di sana. Di kiri kanan ada gedung-gedung yang sudah cantik, yang sudah direnovasi, sudah direstorasi, sungainya sudah dibersihkan. Nah, ketika nanti ada event internasional tahun 2018, kawasan Kota Tua sudah menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke sini, Mas. Beberapa bangunan yang bukan milik pemerintah pun mulai diperbaiki oleh JOTRC, sebuah konsorsium swasta pengembang Kota Tua. Upaya revitalisasi yang mulai dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta mendapat tanggapan dari pengunjung di Kota Tua. Berikut tanggapan dan harapan dari pengunjung terhadap kebijakan Gubernur Jakarta. Kalau saya keluhannya sih masih soal seputar parkir sih. Jadi parkirnya masih bingung sebelah mana, dan
sebenarnya parkirnya itu resmi atau tidak, harga parkirnya gitu. Kalau perbaikannya sih karena emang baru yang di sini aja, catnya aja, jadi emang belum berasa ya. Tapi kelihatan sih jadinya lebih terawat. Kita kan sebagai tamu kan masih agak sulit ya untuk mencari tempat di mana misalkan Museum Bank Indonesia gitu. Kita butuh petunjuk jalan agar lebih baik untuk sebagai tamu tuh untuk tahu di mana tempatnya Museum Bank Indonesia atau Museum Bank Mandiri dan lain-lain. Dalam melestarikan Kota Tua Jakarta, tidak hanya pelestarian cagar budayanya saja, tetapi juga pelestarian lingkungan. Dampak positif pelestarian dan pembangunan dari pengembangan pariwisata Kota Tua Jakarta adalah menjadikannya tempat berbisnis atau usaha dan objek kawasan pariwisata. Sebagai salah satu destinasi wisata warga Jakarta, Kota Tua tentunya sudah harus dipegang oleh tangan yang ahli agar semakin tertata. Namun tak menghilangkan dari sisi sejarahnya. Tentunya lokasi yang aman dan nyaman bisa menambah minat dari pengunjung ke Kota Tua ini. Kita tunggu bagaimana realisasi dari Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan wajah baru dari Kota Tua. Jika Anda memiliki video menarik seputar kepentingan publik, Anda bisa berpartisipasi dengan kami melalui video kiriman Anda ke netsj.co.id. Tim Liputan melaporkan untuk Net.